Salam jumpa. Perkenalkan, saya Maria Epifani Gomarus Ompong, mahasiswi PPG gelombang pertama tahun 2025, Kampus STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, nomor induk mahasiswa PPG 25104304. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 5 dengan tema Roh Kudus menguatkan hati para rasul pada Lembaga SDI Laci Satar Mese Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Lihat dulu. Rapi tidak kita ini? Kelas bersih? Terima kasih banyak. Ketua kelas, sebelum kita memulai pelajaran, kita ajak teman-teman untuk berdoa. Baik, ibu yang pimpin ya. Siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, Allah pemilik kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ibu mau tahu, ketua kelas bagaimana? Hari ini ada yang absen atau yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini. Baik, silakan duduk anak-anak. Hari ini kita akan bicara tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Coba baca sama-sama. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Ya, baik. Pada materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami Roh Kudus yang diutus untuk menguatkan para rasul dan semua orang percaya sehingga mampu mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari dengan cara terlibat dalam hidup menggereja, hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus, terlibat dalam pelestarian lingkungan dan mengembangkan sikap jujur. Di antara kalian ada yang mendengar tentang Roh Kudus? Pernah? Ya. Baik. Ada yang tahu Roh Kudus seperti apa yang kalian dengar? Ya. Roh Kudus itu roh yang mengampuni. Oke, baik, betul. Yang lain? Roh Kudus itu roh yang memberi kita menjadi orang yang pengasih. Benar? Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus pengampun. Roh Kudus seperti api. Bisa sih suaranya. Ayo jangan takut. Seperti api. Oke, baik, betul. Roh Kudus itu dia memberi kekuatan yang panas seperti api. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, anak-anak, Ibu telah mempersiapkan pekerjaan yang harus kita selesaikan di dalam kelompok. Pekerjaan ini sebentar diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi yang pertama sebentar kelompok ini Ibu sudah beri nama kelompok Getsemani. Ya, kelompok kemarin Ibu sudah bagi kelompoknya. Jadi sekarang kita akan menyelesaikannya di dalam kelompok. Ini pertanyaan-pertanyaannya nanti akan didiskusikan di dalam kelompok. Lalu kelompok 2, kelompok Bethlehem, ini juga ada pertanyaannya, silakan didiskusikan dan dijawab. Lalu kelompok 3 sebentar, ini adalah satu tugas yang diberikan kepada kalian, yaitu menyusun doa dan dibaca di dalam. Nanti tugas-tugas ini didiskusikan, ya, didiskusikan di dalam kelompok. Lalu nanti sebentar akan dipresentasikan atau dilaporkan hasilnya di depan kelas. Baik, anak-anakku, mulai dari sekarang silahkan kalian membahas itu di dalam kelompok dan kemudian mendiskusikannya bersama teman-teman. Tidak boleh ada yang tidak memberi pikiran, tidak boleh ada yang tidak memberi ide. Ya, semua harus berbicara. Silahkan kerja. Ibu beri waktu 15 menit.
pastikan setelah kita membaca kitab suci ya. Nanti kita akan melihat apakah jawaban kalian itu apa sama tidak dengan isi yang ada di dalam kitab suci. Lalu kedua, mari kita sambut dulu kelompok 1 ya dengan tepuk tangan untuk mereka mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok apa namanya tadi? Kelompok Getsemani. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan ya, presentasikan. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, kami akan melaporkan diskusi kami. Silakan dilaporkan. Satu orang membaca soalnya, lalu kemudian dijawab. Silakan. Apa yang dialami para rasul menurut video di atas? Putus harapan, ketakutan, bersembunyi. Oh iya, lanjut dulu. Rupa Roh Kudus dalam video di atas. Lidah api. Oke, lanjut. Sebutkan rupa-rupa lain dari Roh Kudus. Jelaskan. Rupa lain dari Roh Kudus adalah: pertama, api melambangkan semangat. Kedua, angin atau udara melambangkan kehidupan. Ketiga, air melambangkan kesegaran. Keempat, jari tangan melambangkan penyembuhan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang Oh iya, dari kelompok 3. Nah, silakan bertanya untuk mereka. Untuk kelompok 1 ya, silakan. Berikan contoh Roh Kudus berupa jari tangan dapat menyembuhkan. Kaki sakit, jari tangan mulut, kepala pusing, jari tangan pijit. Oh iya, mereka sudah siapkan jawabannya bahwa kalau Roh Kudus itu ketika dia menggunakan jari tangannya memberikan kekuatan itu berarti misalnya kalau kita sakit kaki kah atau sakit kepala yang memijit kita itu adalah jari tangan. Berarti kalau mau disimpulkan bahwa seluruh tubuh kita ini memiliki kekuatan. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita bisa memahami pengalaman hidup kita setiap hari. Kita harus mengaitkannya juga dengan kitab suci, dengan suara Allah. Karena itu ibu minta satu orang membantu ibu untuk membaca kitab suci. Oh iya, silakan hati maju. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah golongan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?"
Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan langit termangu-mangu sambil berkata seorang kepadanya yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang makan oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Tim. Tepuk tangan untuk dia. Anak-anakku sekalian, untuk pendalaman kitab suci, ya, untuk pendalaman kitab suci. Tadi Ibu sudah memberikan satu lembar untuk kelompok 2. Dan itu mereka sudah mulai membahasnya di awal tadi. Dan sambil mendengarkan apa isi bacaan, silakan kalian untuk menyesuaikan kembali apa yang kalian dengar dengan apa yang sudah kalian jawab di kertas. Silakan coba cek lagi. Ingat-ingat apakah jawaban kalian tadi benar atau salah. Coba cek. Sebelum itu sebentar kalian bisa, setelah itu kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Baik, bisa? Kelompok 2? Aman? Aman. Oke. Sekarang silakan kelompok 2 tampil untuk mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi kelompok kalian. Silakan. Bacanya lebih terang, lebih jelas, lalu perlahan supaya teman-teman bisa menangkapnya dengan baik. Silakan maju sedikit, maju sedikit. Iya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan diskusi kami. Apa yang para murid alami setelah menerima Roh Kudus? Mereka dapat berbicara dengan banyak bahasa. Sebutkan kebiasaan baikmu sebagai siswa dalam ingin kehadiran Roh Kudus. Lebih rajin, lebih berani, bersemangat, gembira. Apakah dampak negatif jika kamu tidak mengalami Roh Kudus dalam hidupmu? Selalu takut, cemas, putus asa, merasa kecewa, malas sekolah, malas belajar. Sudah dengar semua? Sudah. Perlu mereka bacakan sekali lagi? Tidak perlu? Ya. Ada yang kurang jelas? Tidak ada. Tidak? Sudah jelas? Sudah. Sesuai tidak dengan isi kitab suci? Sesuai. Sesuai tidak dengan apa yang kalian buat setiap hari? Sesuai. Betul? Betul. Baik, Mama langsung tanya ya. Ibu Mary langsung tanya, apakah betul kalian kalau tidak mengalami Roh Kudus menjadi malas? Benar? Benar. Ada yang malas datang sekolah selama ini? Angkat tangan. Angkat tangan yang malas datang sekolah. Ayo. Angkat jujur, harus jujur. Tadi kita punya tujuan itu harus mendapat orang yang jujur. Iya, jujur dia. Tepuk tangan untuk dia jujur. Baik. Lalu kemudian, kalau kita mengalami Roh Kudus dalam hidup, kita lebih bersemangat, benar tidak? Benar. Kita lebih percaya diri, betul tidak? Betul. Kita mempunyai harapan hidup yang baru, benar tidak? Benar. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Tadi di kelompok 1 sudah menjelaskan kepada kita bahwa rupa-rupa Roh Kudus itu ada yang berupa api, apalagi tadi? Ada yang ingat? Angin, udara, angin atau udara, oke? Air. Lalu? Jadi tanah. Semua itu memberikan kita kekuatan. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang memberi kekuatan. Dari api yang panas memberikan kita kekuatan. Ibu ambil contoh.
Misalnya kalian masak air, ya loh? Ya. Ada api, lalu kemudian air yang mentah tadi itu dia karena kekuatan api berarti dia menjadi mendidih. Tetapi tidak boleh bermain api supaya tidak terbakar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil. Silakan duduk kembali kelompok 2 anakku. Silakan siapkan berkoin dan kertas. Silakan mencatat rangkuman materi dari apa yang telah kita pelajari hari ini tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Silakan mencatat. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai belum? Kan catat ya. Yang belum silakan catat ya. Ya, Ibu mempertegas lagi untuk hasil rangkuman kita ya. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan datang untuk menguatkan mereka. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api dan angin kencang. Para rasul menjadi berani, penuh semangat, dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa, memberikan kabar baik kepada banyak orang. Roh Kudus memberi mereka kekuatan dan hikmat untuk menjalankan tugas mereka sebagai saksi Kristus. Kita juga mengalami kekuatan Roh Kudus melalui doa dan ketaatan. Roh Kudus membimbing, menghibur, dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah ini dikerjakan bersama-sama di rumah dalam bentuk kelompok yang sudah Ibu buat ya.
kelompok yang sudah Ibu buat, kalian menggambar rupa Roh Kudus, ya, menggambar rupa Roh Kudus di kertas HVS dan minggu depan akan dikumpulkan. Baiklah anak-anakku yang terkasih, silakan bangun berdiri, kita berdoa penutup. Sebelum doa penutup, mari kita beri semangat untuk diri kita karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tepuk literasi. Tepuk literasi. Mari kita undang Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau memberi kami semangat belajar pada siang hari ini. Semoga semangat ini dapat kami tularkan kepada orang-orang di sekitar kami dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Bantulah kami selalu, bimbinglah dan tuntunlah kami selalu untuk menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kami setiap hari. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang, hati-hati pun.